Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, kali ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang IPA tentang materi alat indera manusia dan fungsinya. Baik, langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kita tentang alat indera. Di sini ada yang tahu apa itu alat indera? Oke, alat indera itu merupakan organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Alat indera berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Nah, alat indera itu terdiri dari 5. Ada yang tahu apa saja kelima alat indera ini? Oke, yang kelima alat indera ini, yang pertama itu mata, yang kedua itu hidung, yang ketiga itu telinga, yang keempat itu lidah, dan yang kelima itu kulit. Nah, kelima alat indera ini disebut dengan panca indera. Pada setiap alat indera itu terdapat saraf. Nah, saraf tersebut saraf ini akan menerima rangsangan dari luar tubuh. Kemudian saraf mengirim rangsangan itu ke otak. Jika rangsangan itu diterima otak dengan baik, maka itulah kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Baik, selanjutnya itu macam-macam alat indera. Baik, yang pertama itu mata. Nah, contohnya digambar seperti di samping ini. Mata itu merupakan alat indera penglihatan. Mata berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Mata berbentuk bulat seperti bola. Oleh karena bagian mata terdapat bagian-bagiannya, yaitu terdiri dari bagian luar mata dan bagian dalam mata. Bagian luar mata itu terdiri dari yang pertama alis mata. Nah, alis mata ini berfungsi untuk mencegah masuk keringat ke dalam mata. Yang kedua itu kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dan menutup mata. Yang ketiga itu bulu mata. Nah, bulu mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang terlalu terang. Selanjutnya bagian dalam mata. Nah, bagian dalam mata itu ada beberapa bagian, contohnya seperti gambar di samping, yang dimana itu terdapat sketera atau lapisan terluar yang berwarna putih, yang fungsinya untuk melindungi bola mata. Yang kedua itu koroid. Koroid mengandung banyak pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi atau mensuplai makanan pada mata pada lapisan iris, pupil, dan lensa mata. Yang ketiga itu retina atau selaput jala. Nah, retina ini berfungsi untuk membentuk bayangan benda dan kemudian dikirim ke saraf otak. Yang keempat itu ada kornea atau selaput bening, yang dimana berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian dalam. Yang selanjutnya itu ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keenam itu ada pupil. Nah, pupil berfungsi untuk sebagai jalan masuknya dan keluarnya cahaya ke dalam mata. Yang ketujuh itu ada lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar dapat jatuh ke retina. Baik, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir itu adalah saraf mata. Nah, saraf mata ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima, dan rangsangan tersebut diteruskan ke saraf
pusat yang berada di otak. Oleh karena itu, kita dapat melihat suatu benda. Alat indera yang kedua itu adalah hidung. Hidung merupakan alat indera penciuman. Manusia mampu mendeteksi bau dengan reseptor yang ada di dalam hidung. Adapun terdapat bagian-bagian hidung seperti contoh yang di samping. Yang pertama itu lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung. Nah, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika kita bernafas. Yang ketiga, itu adalah selaput lendir. Nah, selaput lendir ini berfungsi untuk tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat itu adalah serabut saraf. Nah, serabut saraf ini berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Yang terakhir, yang kelima itu adalah saraf pembau. Nah, saraf pembau ini berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke otak sehingga kita bisa mencium berbagai bau. Tiga itu alat indera telinga. Telinga merupakan indera pendengar. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar seperti gambar di samping terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua itu ada ruang pendengaran yang berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke selaput gendang telinga. Nah, selanjutnya itu telinga tengah. Telinga tengah itu terdiri dari gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran. Yang kedua itu tiga tulang pendengaran atau mertil, landasan, dan sanggurdi yang berfungsi untuk memperkuat getaran dan mengalirkannya dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Yang ketiga itu ada saluran aortachus ya, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di luar dan di dalam telinga. Nah, selanjutnya itu telinga dalam. Telinga dalam ini terdiri dari yang pertama itu 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis semicircularis. Nah, yang berfungsi untuk sebagai alat untuk memposisikan tubuh dan menjaga keseimbangan. Yang kedua itu tingkap jorong. Tingkap jorong ini berfungsi untuk menerima dan menyampaikan getaran. Yang ketiga itu rumah siput atau koklea. Nah, berfungsi untuk menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Oleh karena itu, kita bisa mendengar. Nah, selanjutnya yang keempat itu lidah. Lidah merupakan indera pengecap. Pada permukaan lidah itu terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila. Nah, sehingga permukaan lidah tersebut terlihat kasar. Berdasarkan bentuknya, papila itu dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu apa saja ketiga papila itu? Contohnya seperti gambar di samping. Terdapat 3 bagian papila. Yang pertama itu papila piliformis. Papila ini berbentuk seperti benang halus dan papila ini banyak terdapat pada bagian depan lidah. Yang kedua itu papila pungiformis. Nah, papila ini berbentuk seperti tonjolan seperti kepala jamur dan pada bagian ini terdapat di depan lidah dan bagian sisi lidah. Yang ketiga itu papila circumvallata. Papila ini berbentuk seperti huruf V dan terdapat pada pangkalan lidah. Nah, di setiap papila itu terdapat banyak tunas pengecap atau kuncup pengecap.
Tunas pengecap terdiri dari dua jenis sel. Yang pertama, sel penyongkong yang berfungsi untuk menopang, dan yang kedua, sel pengecap, yaitu berfungsi sebagai reseptor dan memiliki tonjolan seperti rambut yang keluar dari tunas pengecap. Setiap tunas pengecap itu akan merespon secara maksimal terhadap salah satu rasa. Contohnya seperti rasa manis, rasa pahit, asam, dan asin. Adapun bagian-bagian lidah untuk mengetahui rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Contohnya di gambar di samping ini. Alat indera selanjutnya itu yang kelima, itu kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh kita. Contohnya seperti gambar di samping ini. Kulit merupakan indera peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga itu lapisan hipodermis. Contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, lapisan epidermis ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan ini tersusun dari kulit ari dan lapisan Malpighi. Lapisan epidermis ini berfungsi untuk membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Yang kedua itu lapisan dermis. Lapisan dermis ini berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Pada bagian dermis ini terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, saraf, dan reseptor indera peraba. Bagian-bagian ini contohnya seperti yang ada di gambar di samping ini. Nah, lapisan epidermis ini berfungsi sebagai merasakan rasa sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, dan mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Yang ketiga itu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini merupakan lapisan paling dalam. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Oke, baiklah, itu merupakan penjelasan mengenai alat indera manusia dan fungsinya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah alat indera merupakan organ yang berfungsi untuk menerima rangsangan jenis tertentu. Alat indera ini berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama mata, yang kedua hidung, yang ketiga lidah, yang keempat telinga, dan yang kelima itu kulit. Pertama itu mata. Mata adalah alat indera penglihatan. Mata berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Mata berbentuk bulat seperti bola. Oleh karena itu disebut dengan bola mata. Yang kedua itu hidung. Hidung merupakan alat indera penciuman. Manusia mampu mendeteksi bau dengan reseptor yang ada di dalam hidung. Adapun bagian-bagian dari hidung, yang pertama itu lubang hidung, yang kedua rambut hidung, yang ketiga selaput lendir, yang keempat serabut saraf, dan yang kelima itu saraf pembau. Ketiga itu telinga. Telinga merupakan alat indera pendengar. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah.
Keempat itu lidah. Lidah merupakan indera pengecap. Pada permukaan lidah itu terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila. Nah, papila ini terdiri dari 3 bagian, yaitu papila filiformis, yang kedua papila fungiformis, dan yang ketiga papila circumvallata. Nah, yang kelima itu kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh. Kulit merupakan indera peraba. Kulit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama itu lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga lapisan hipodermis. Baik, itulah penjelasan kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.